Pak Lukman, Bapak penguji, Bapak mentor yang sudah hadir, terima kasih bisa gabung di sini. Mekanismenya yang pertama itu paparan dari peserta dulu. Setelah itu saya minta penjelasan singkat maupun dukungan dari mentor. Peserta lebih kurang 10 menit, mentor sekitar 5 menit. Setelah itu penguji lebih kurang 10 menit. Saya kira begitu mekanismenya. Pertama ini Nurul Arifiani. Ini Bapak. Nurul. Di sini Nurul Bapak. bisa dengar? Ya. Silakan Anda paparan. Ya. Silakan di share screen bahan mungkin. Baik. Sebentar Bapak. Ya. Sehat ya Nurulnya? Alhamdulillah. Ya. Kita harus senyum semua nih dulu ya sebelum kita mulai. Apakah sudah terlihat Bapak? Sudah ya. Inggih. Nah, bisa saya mulai nih Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenankan di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Indonesia Menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis web di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun. Tak lupa salam hormat kepada Bapak Kaharap Rutman selaku coach, kepada Bapak Lukman Al-Hakim selaku penguji, dan Bapak Muhammad Iyas selaku mentor saya. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Arifiani. Di sini saya akan memaparkan latar belakang, tujuan dan manfaat, profil tempat tugas, analisa masalah, rancangan kegiatan, dan jadwal kegiatan. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut, itu adalah saya selaku ASN harus selalu taat kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selaku ASN harus memiliki karakter yang aneka, yaitu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta mampu memahami kedudukan dan peran ASN. Salah satu ASN itu adalah guru. Guru sebagai agen pembelajar wajib merancang, mengelola, dan mengevaluasi pendidikan. Kemudian sebagai agen perubahan, guru wajib mengubah perilaku siswa menjadi lebih baik, kemudian mengikuti perkembangan teknologi, mengubah kebiasaan dari pemberi materi menjadi fasilitator yang memberi kemudahan belajar dan mendorong minat belajar siswa. Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi di Indonesia saat ini selama 2 tahun itu masih mengalami pandemi COVID, maka pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini memiliki banyak kendala yang mengakibatkan minat belajar siswa menurun. Maka dari itu, di sini saya ingin mencoba untuk meningkatkan minat belajar siswa menggunakan LKPD berbasis web, yaitu Live Worksheet. Adapun tujuan dan manfaatnya, tujuan secara garis besar, saya ingin mewujudkan visi dan misi sekolah dengan selalu mengedepankan nilai dasar ASN. Kemudian berikut profil SMK Negeri 1 Pangkalan Bun. Saya mengambil judul tersebut, tentu saja mewujudkan visi, misi sekolah yaitu poin A, B, dan C, serta nilai organisasi yang paling pokok adalah responsif, yaitu cepat tanggap dengan perubahan. Nah, setelah saya bekerja di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, kemudian mengamati baik dari kedudukan dan peran ASN, terdapat 4 masalah. Yang pertama adalah kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah kurangnya variasi metode pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, saya menggunakan tepisan isu yaitu adalah APKL dan USG. Dari keempat isu, saya menggunakan metode APKL dan masih menemukan 3 isu yang wajib untuk segera dibahas, yaitu adalah kurangnya minat, kurangnya kedisiplinan, dan kurangnya variasi metode. Nah, untuk mengerucutkan isu yang harus segera ditemukan solusinya,
Itu saya menggunakan USG, Urgency, Seriousness, dan Growth, dan menemukan bahwa isu yang harus diselesaikan adalah kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh sebesar 14 poin. Kenapa ini harus segera diselesaikan? Karena apabila ini berlangsung secara terus-menerus, maka hasil atau output peserta didik di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun juga akan menurun. Nah, berikut, kurangnya minat belajar siswa ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Secara khusus, itu siswanya kurang disiplin, cepat bosan, kurang bertanggung jawab, malas, tidak fokus, dan pasif. Dari segi gurunya, itu kurang pendampingan, kurang berperan agen perubahan, hanya memberi tugas tanpa penjelasan, kemudian cenderung memberikan materi saja, kurang membangkitkan minat siswa, cara mengajarnya yang monoton. Kemudian dari faktor sistem, itu metodenya kurang bervariasi, kemudian medianya kurang menarik, dari segi sarananya itu belum dimanfaatkan, padahal sudah disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian juga ketersediaan jaringan internet ini untuk siswa yang di luar kota Pangkalan Bun masih harus naik bukit untuk mencari sinyal. Jadi apabila saya mengadakan Zoom ataupun Google Meet, itu akan menguras kuota mereka, kemudian juga mereka harus sedikit ekstra untuk mencari sinyalnya. Kemudian gagasan pemecahan isunya sendiri, itu saya menggunakan media dan proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara mengoptimalkan penggunaan lembar kerja peserta didik berbasis web. Langkah-langkah kegiatannya ada 7. 1. Melakukan konsultasi, kemudian yang kedua menyusun RPP, yang ketiga merancang media pembelajaran, kemudian yang keempat membuat LKPD, kemudian yang kelima melakukan proses pembelajaran, keenam melakukan evaluasi, ketujuh menyusun hasil laporan. Dikarenakan tadi saya mengambil judul meningkatkan minat, maka saya juga harus mengetahui indikator keberhasilan minat itu dapat diukur dari mana saja. Di situ saya mengukur dari perasaan senang, keterlibatan siswa, perhatian siswa, dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil akhir yang ingin saya capai tentu saja meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia. Nah, apabila pembelajaran bahasa Indonesia itu minatnya siswa meningkat, diharapkan hasil belajar siswa pun juga meningkat. Nah, ini tadi rencana kegiatan sama seperti yang di awal. Nah, tahapannya, kegiatan yang pertama itu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kegiatan berupa menyampaikan konsep, meminta arahan, mencatat masukan ataupun saran. Setiap kegiatan rancangan aktualisasi, saya memasukkan nilai aneka, kemudian juga kedudukan dan peran ASN. Di sini saya berikan contoh untuk nilai akuntabilitas. Saya menyiapkan rancangan atau konsep kegiatan ini secara teliti, cermat sebagai bentuk keterbukaan kegiatan kepada kepala sekolah. Outputnya tentu saja terlaksananya konsultasi dan mendapat arahan serta persetujuan dari pimpinan. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan tahapan kegiatan, mempersiapkan minggu efektif, prota, prosem, kemudian yang kedua menentukan KD, IPK, tujuan materi pokok, yang ketiga menyusun langkah-langkah. Adapun contoh untuk nilai nasionalisme di sini adalah saya membuat RPP ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tak lupa saya mengamalkan sila keempat yaitu adalah bermusyawarah dengan MGMP Bahasa Indonesia Sekolah dan juga kepala sekolah. Tahapan yang ketiga yaitu adalah merancang media pembelajaran yang inovatif sesuai materi. Tahapan kegiatannya berupa merumuskan jenis media pembelajaran, kemudian yang kedua membuat media sesuai dengan rumusan. Di sini saya akan memberikan contoh nilai etika publik. Di sini merancang media pembelajaran itu saya menyesuaikan KD, IPK, tujuan, materi, juga membuat media ini menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini poin pentingnya ada di kegiatan keempat, yaitu membuat LKPD interaktif menggunakan live worksheet. Tahapan kegiatan berupa merancang LKPD baik itu layout, kemudian petunjuk kerja, materi, soal-soal yang saya gunakan nanti akan mengacu ke AKM. Assessment kompetensi minimum. Kemudian yang kedua, menyesuaikan LKPD yang telah siap ini ke live worksheet. Saya akan memberikan contoh di sini komitmen mutu saya. Saya berinovasi pembelajaran menggunakan LKPD berbasis web ini secara online untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, apa itu live worksheet? Nah, ini adalah live worksheet. Dapat diakses di liveworksheet.com. Ini dapat digunakan untuk membuat lembar kerja peserta didik secara interaktif atau secara lebih menarik. Kemudian, apa alasan kenapa saya kok memilih live worksheet padahal banyak yang lain? Nah, ini karena live worksheet ini mengakomodasi berbagai karakteristik peserta didik. Live worksheet bisa memasukkan video baik itu dari komputer, laptop, ataupun dari link YouTube.
Kemudian yang kedua, dapat memasukkan suara atau MP3. Kemudian bisa juga soalnya itu berupa esai, kemudian ada menu drop down, kemudian ada pilihan ganda, ada kotak centang, kemudian bisa juga menjodohkan dengan garis, bisa juga drag and drop, dan teka-teki silang secara sederhana. Kemudian alasan yang kedua, saya menyiapkan kelas 10 terbiasa untuk mengerjakan soal AKM nanti yang akan diselenggarakan di kelas 11. Nah, kemudian alasan yang ketiga, apabila siswa ini sudah mengerjakan LKPD secara langsung nanti sudah muncul nilai. Jadi ini bentuk transparansi saya kepada siswa. Lanjut, untuk kegiatan yang kelima itu melakukan proses pembelajaran di 10 OTKP 2. Kenapa saya memilih 10 OTKP 2? Ini karena banyak siswa di 10 OTKP 2 ini belum mencapai 100% kehadirannya di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya berikan contoh untuk nilai anekanya, yaitu berupa anti korupsi, bahwa kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu sesuai alokasi waktu yang sudah disepakati dari awal. Kemudian yang keenam itu melakukan evaluasi, karena evaluasinya itu bukan hanya nilai, tetapi dari minat, sesuai dengan judul tadi. Tahapan kegiatannya berupa membuat soal di live worksheet, mengolah unduhan hasil nilai, kemudian membuat angket atau wawancara minat belajar, kemudian saya juga mengevaluasi hasil dari yang nomor 3 tadi. Nah, di sini contoh untuk manajemen ASN-nya, saya memberikan penilaian itu dengan segera, kemudian tidak ditunda-tunda dan bentuk transparansi saya. Kemudian kegiatan terakhir, 7, penyusunan laporan hasil aktualisasi dengan tahapan kegiatan, membuat laporan aktualisasi, membuat daftar lampiran, melaporkan kepada kepala sekolah. Ini sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada kepala sekolah untuk melaporkan kegiatan selama masa latsar ini. Yang terakhir, jadwal pelaksanaan aktualisasi. Di sini pertama, konsultasi dengan kepala sekolah ini saya lakukan setiap hari karena semua kegiatan wajib untuk dikonsultasikan. Yang kedua, menyusun RPP ini saya ambil dari tanggal 13 sampai tanggal 18 untuk 3 kali pertemuan. Kemudian 3, merancang media pembelajaran yang inovatif sesuai materi. Nanti materi yang akan saya sampaikan adalah struktur laporan hasil observasi, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan penyusunan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, membuat LKPD menggunakan live worksheet ini 4 kali. Yang keempat ini saya gunakan untuk ulangan harian dan menyebarkan angket minat siswa. Kemudian kelima, melakukan proses pembelajaran tentu saja 4 kali. Yang keenam, melakukan evaluasi hasil itu setiap kali selesai pembelajaran, dan minat itu terakhir, di pertemuan terakhir. Kemudian yang ketujuh, menyusun laporan saya ambil dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Nah, terima kasih. Demikian tadi presentasi rancangan aktualisasi saya. Saya kembalikan ke Bapak Kaharap. Terima kasih Nurul Arifiani. Inggih, Bapak. Berikutnya saya minta penjelasan singkat dan dukungan dari Bapak Dr. Andes Muhammad Ilyas sebagai mentor. Silakan Pak Muhammad Ilyas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Yang kami hormati Bapak Kaharap Rutman, yang kami hormati Bapak Lukman Al-Hakim, yang kami hormati seluruh peserta seminar pada siang hari ini. Terima kasih. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkahnya, limpahan karunia-Nya, limpahan kesehatannya, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu tugas kita, yaitu melaksanakan seminar pada siang hari ini. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan pada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu Nurul Arifiani yang telah menyampaikan presentasinya, bahwasanya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Arifiani selalu berkonsultasi, selalu berkoordinasi dengan saya. Contoh kecil yaitu visi misi, apakah ada perubahan dan lain sebagainya.
Oke, untuk visi misi tetap Bu, beriman, bertakwa, berilmu, kompetitif, mandiri, dan peduli lingkungan. Kemudian Ibu Nurul menyampaikan apa slogannya atau dan lain sebagainya. Saat itu juga kami berpikir, akhirnya kita membuat slogan yaitu berkobar. Berkobar dari singkatan dari beriman, bertakwa, berilmu, kompetitif, berintegritas, dan mandiri. Sudah disampaikan tadi, apa beriman? Beriman itu mempunyai ketetapan hati, yakin, dan percaya pada Tuhan. Kemudian bertakwa, melaksanakan prioritas dan menjauhi larangan Tuhan. Kemudian berilmu, mempunyai pengetahuan atau kepandaian, baik itu duniawi maupun akhirat, baik lahir maupun batin. Kemudian kompetitif, kompetitif itu mampu bersaing pada kebutuhan pasar, berintegritas, menjaga kualitas, mandiri, tidak tergantung pada orang lain dalam melaksanakan tugas. Nah, itu singkatan dari berkobar yang jadi slogan di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun. Kemudian setelah koordinasi, Ibu Nurul mengambil permasalahan, ada 4 tadi sudah disampaikan, dan itu sangat-sangat kami setujui. Memang keadaan di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun memang itu salah satunya, yaitu kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti PJJ. Hal ini karena apa? Banyak setelah kami sampaikan ke anak-anak, kadang ketemu di sekolah, kenapa kamu kurang aktif di mengikuti PJJ? Ya banyak dengan humornya dan lain sebagainya, pengen ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Itu salah satu. Kemudian yang humor paling membuat kami ketawa itu, kalau PJJ nggak ada uang saku Pak, uang sakunya habis untuk beli kuota dan lain sebagainya. Itu membuat kami ketawa, tetapi memang keadaan memang kayak gitu, minat siswa atau peserta didik dalam mengikuti PJJ sangat kurang. Kemudian yang kedua, itu kurang disiplin. Hal ini kurang disiplinnya peserta didik dalam mengikuti PJJ karena tanpa pengawasan, baik dari orang tua maupun kita sendiri, karena hanya melewati PJJ, nama PJJ online, daring terus, sehingga kurang disiplin. Kemudian variasi metode pembelajaran itu kurang. Hal ini karena umur sekolah di sekolah kami itu sudah 32 tahun, banyak guru yang sudah tua tetapi sudah berusaha semaksimal mungkin, hanya kurang variasinya cara-cara pembelajarannya dengan pembelajaran PJJ ini. Terus yang terakhir adalah kurangnya keterlibatan orang tua. Hal ini karena pandemi COVID-19, sehingga orang tua banyak mikir makan dan lain sebagainya, akhirnya pembelajaran anak dan lain sebagainya kurang terlibat. Itu setelah koordinasi, Ibu Nurul mengambil permasalahan itu dan kami sangat-sangat menyetujui permasalahan tersebut. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Muhammad Ilyas. Berkobar tuh saya pikir tadi Pak berkota Waringin Barat gitu ya. Ternyata luas sekali penjabarannya. Ya, terima kasih. Berikutnya saya minta Pak Lukman Al-Hakim sebagai penguji untuk bisa memberikan penguatan, masukan, arahan agar rancangan yang disusun oleh Ibu Nurul bisa dilaksanakan dengan baik. Silakan Pak Lukman. Terima kasih Pak Kaharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kaharap Rutman selaku coach, Pak Muhammad Ilyas selaku mentor, dan Ibu Nurul Arifiani beserta-beserta diklat SAR yang lain kami hormati. Yang pertama menyangkut dengan lembar LKPD-nya. Untuk LKPD ini apakah memang sudah ada standarnya, standar yang sudah memang biasa digunakan, kemudian apakah memang diperkenankan untuk menggunakan sistemnya nanti webnya itu melalui lab worksheet-nya itu menggunakan seperti ini gitu, seperti yang ditampilkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi disebutkan menyangkut dengan memang berkenaan dengan pembelajaran jarak jauh ini, memang tadi ada bisa disebutkan oleh Ibu dan juga Pak Ilyas tadi, untuk meningkatkan minat
adalah melalui salah satunya tadi ini metode pembelajaran melalui web ini dengan interaktif ya. Nah ini mungkin bisa juga nanti di laporannya tadi ada minat, kemudian ada penilaian juga. Nah mungkin nanti bisa dihubungkan juga mungkin apakah memang apa namanya perkiraan awal kita bahwa dengan minat yang semakin meningkat itu juga nilainya mungkin bisa. Nah tapi ini mungkin saran kami mungkin ada semacam pretest dulu gitu, pretest dulu sehingga nanti ketika kita lihat tadi ada beberapa kali pembelajaran tadi ada 3 kali ya. Nanti kita lihat setelah terakhir nanti memang ada setelah ada minat memang ada minat dengan mengikuti secara web ini apakah ada peningkatan dari segi nilai atau dari segi yang lain gitu. Nah itu mungkin bisa kita lihat ada. Jadi ada mungkin semacam pretest sebelum pembelajaran. Kemudian yang berikutnya nanti mungkin juga tadi ada beberapa ada 3 ya ada 3 tadi dengan minat berhubungan dengan minat siswa tadi mungkin juga perlu apa namanya input balik dari siswanya nanti seperti apa yang memang diinginkan oleh para siswa itu dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sudah cukup lama ini yang seperti disampaikan oleh Pak Ilyas tadi memang kalau kita mungkin membosankan juga kalau sering apa namanya salah satunya ya karena tidak bertemu dengan teman-teman tadi. Nah ini mungkin juga perlu masukan juga berkenaan dengan pembelajarannya. Ini mungkin bisa dimasukkan juga bagaimana minatnya tadi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Nah mungkin ini mungkin bisa dijadikan juga nanti model untuk pembelajaran di mata pelajaran yang lain sehingga juga tidak apa namanya membuat jenuh gitu. Mungkin seperti itu Pak Kaharap, makasih. Terima kasih Pak Lukman. Saya persilakan Ibu Nurul Arifiani untuk bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih untuk Bapak Lukman. Tadi ditanyakan bahwa di live worksheet ini apakah nanti akan ada standarnya, begitu nggak Pak? Nah, okay. Untuk standarnya sendiri, ini sebenarnya adalah kreativitas guru ya Pak, kreativitas masing-masing guru, tetapi nanti saya usahakan yang pertama itu dari layoutnya dulu, itu digunakan, saya berikan yang menarik, tetapi sesuai dengan SMK, tidak seperti dengan SD dan SMA, seperti itu Pak. Nah kemudian dari layout, kemudian yang kedua, saya berikan materinya dulu Pak, materinya itu tidak hanya tertulis, tetapi saya mengakomodasi dari peserta didik yang lebih suka visual, yaitu menggunakan nanti link YouTube. Saya membuat media dulu, saya membuat PPT, kemudian saya menggunakan Camtasia atau perekam layar itu, kemudian saya masukkan ke YouTube, saya bagikan ke LKPD tadi Bapak untuk yang videonya, kemudian materinya selain yang ada di video juga saya akan berikan di yang cetak Bapak. Dan kemudian nanti setelah ada materi, saya berikan petunjuk kerja untuk memahami materi tersebut. Setelah itu baru nanti ada evaluasi. Apakah siswa sudah paham atau belum tentang materi tersebut. Kemudian apakah boleh menggunakan live worksheet? Boleh saja Bapak. Ini salah satu akun gratis yang bisa digunakan guru sebenarnya Bapak. Tetapi mungkin karena penggunaannya jarang, itu jadi masih belum familiar dengan guru. Seperti itu. Kemudian tadi Bapak minta untuk menambahkan pretest, saya siap Bapak untuk menambahkan pretestnya. Kemudian tadi input balik ini nanti saya gunakan wawancara ya Bapak. Nanti di akhir, di sini. Sebentar. Nah di evaluasi ini Bapak, di nomor 3 itu kan membuat angket dan wawancara minat belajar. Nah untuk angket ini sendiri untuk mengukur minat, kalau wawancara minat belajar, saya akan gunakan sebagai input balik dari siswa. Seperti saran dari Bapak. Seperti itu. Mungkin itu Pak Harap. Ya, terima kasih. Pak Lukman? Cukup Pak. Oh cukup. Terima kasih ya Pak Lukman. Terima kasih Pak Muhammad Ilyas. Kami mohon dukungan Bapak ke depan supaya Ibu Nurul bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik karena sebulan mendatang Ibu Nurul dan Pak Ilyas juga kami undang untuk di seminar hasil Pak.
Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Peserta berikutnya, Ibu Nurul, terima kasih ya, selamat sudah bisa menyelesaikan paparannya. Ya, baik. Terima kasih, Pak.